Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga. Oke, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Semoga semuanya dalam kondisi baik hari ini. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita ya mengenai formulasi es krim ya untuk mata kuliah teknologi es krim hari ini ya. Nah, yang pertama kita punya formulasi pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai emulsi pada es krim. Kita sudah membahas emulsi yang terjadi pada es krim, lalu bahan-bahan baku pembuatan es krim ya. Sudah banyak yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai formulasi es krim ya. Yang pertama, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata ice cream formulation ya, formulasi es krim. Oke. Nah, sekarang silahkan jawab apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata atau istilah ice cream formulation. Ada yang mau menjawab? Nurul? Arsy silahkan. Yang saya pikirkan mengenai formulasi es krim seperti contohnya takaran es krim yang akan dibuat dari bahan-bahan tersebut. Jadi kayak jumlah bahan yang digunakan dan bahan-bahan yang sesuai. Bahan pada pembuatan es krim seperti itu ya. Apa yang kamu pikirkan selain bahan-bahan? Coba Ria Aryani, apa? Es krim formulasi saya memikirkan ini, Bu. Es krim yang biasanya dari lemak susu hewani diganti dengan susu nabati. Sudah ini Bu, gula di es krim itu memakai gula yang lebih rendah agar penderita diabetes itu bisa mengkonsumsi es krim. Oke, rendah apanya? Rendah jumlahnya atau rendah kalorinya? Rendah kalorinya, Bu. Oke, ya. Selanjutnya saya mau nanya Sindri. Ya, tadi Nurul sudah jawab masalah bahan-bahannya. Kalau Ria, bahan-bahannya juga ada lemaknya, tadi ada gulanya juga. Kalau Sindri, apa yang Sindri bayangkan ketika melihat gambar ini? Ya, ice cream formulation dan gambar ini. Apa yang Sindri bayangkan? Silahkan. Saya membayangkan es krim ini berwarna-warni. Jadi itu diformulasikan dengan, kalau yang warna merah mungkin saja diformulasikan dengan ekstrak rosella atau buah stroberi. Jika yang warna hijau mungkin ditambahin dengan sari buah melon, atau yang berwarna hijau lainnya seperti ekstrak pandan gitu, Bu. Oke. Nah, ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya, siapa lagi? Ada yang mau jawab tanpa saya tanya? Silahkan. Ini kalau nggak ditanya nggak ada yang mau jawab ya. Oke. Bintang, silahkan Bintang. Kalau Bintang, apa yang Bintang pikirkan ketika mendengar kata ice cream formulation, formulasi es krim? Apa, Bintang? Kalau saya mikirnya tentang es krim dengan yang teksturnya beda gitu. Silahkan Bintang, suaranya belum kedengaran. Ya, Bu. Oke, yang kuat suaranya Bintang. Kalau tentang formulasi es krim kan ingin mencari tentang ya kayak mana teksturnya lebih bagus dan lebih enak gitu, Bu. Aduh, nggak kedengaran ya, Bu ya? Iya, kurang pelan banget suaranya ya. Sindri aja sampai deket-deket juga nih Ria ya. Oke, yang kuat.
Atau besarin volume gadgetnya, Bintang? Memang doyan bermasalah nih laptop. Oke, memang bermasalah ya. Nggak masalah, silakan. Masih bisa didengar kok. Ulangin lagi, baik-baik. Ya kalau untuk nyari formulasi es krim kan dia pengen mencari es krim dengan yang kayak teksturnya tuh yang lebih apa gitu bilangnya. Oke, ya. Oke, ya berarti jawabannya adalah bagaimana menghasilkan es krim dengan tekstur ya, dengan tekstur tertentu seperti itu ya Novel ya. Oke, yang lain ada? Yang lain ada? Pada malu semua ini. Oke, ya. Nah, jadi ketika kita memikirkan es krim formulasi, ya, jadi kalian memikirkan bagaimana memformulasikan bahan-bahannya tadi pertama. Nah, selanjutnya bahan-bahannya apa aja yang bisa diformulasikan? Ria menjawab tadi bisa lemaknya, bisa gulanya yang kita formulasikan. Lalu tadi siapa yang jawab? Sindria. Ada juga yang flavornya yang kita flavor dan warna yang kita formulasikan, ya. Flavor strawberry, flavor melon tadi dan warna merah seperti itu ya, seperti yang ada di tampilan ini. Nah, lalu Sinoval juga menjawab bahwa formulasi untuk menghasilkan tekstur yang lebih baik yang diinginkan ya. Nah, jadi semuanya itu adalah benar. Ya, bagaimana kita memformulasikan sesuai yang kita inginkan. Nah, tapi apa saja yang bisa kita formulasikan? Oke, masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu adalah bahan-bahan penyusun pembuatan es krim. Oke, ya. Siapa saja bahan-bahan tersebut? Oke, Evori, silahkan Evori. Bahan-bahannya apa aja? Masih ingat? CMC. Oke, CMC. Susu. Susu. Terus ada santan, gula, telur. Oke. Oke, ya itu spesifiknya. Ya, kalau kategorinya apa saja? Kategori bahan-bahan yang kita gunakan pada pembuatan es krim. Oke, masih ingat? Novita, silahkan Novita. Ingat? Ada apa aja yuk? Ya, saya bantu jawab ya. Ada lemak, susu. Ya, ada padatan susu bukan lemak. Ya, nah ada apa lagi? Gula tadi ya, ada pemanis. Nah, CMC tadi kategori yang mana? Stabilizer. Ada juga kategori emulsifier. Nah, yang terakhir kita punya rasa dan flavor. Ya. Nah, itu yang bisa kita formulasikan hingga menghasilkan es krim yang kita inginkan. Nah, makanya pertanyaan selanjutnya adalah ya, kalau kalian mau memformulasikan es krim seperti apa yang ingin kalian formulasikan berdasarkan kategori bahan-bahannya tadi? Ayo, es krim apa? Ada yang mau volunteer? Perlu ditunjuk lagi nih? Oke, Santika. Santika mau buat es krim yang seperti apa? Kalau bisa memformulasikan es krim berdasarkan bahan-bahan pembuatan es krim yang ada di depan ini. Santika mau buat es krim apa? Santika? Iya, Suara Bu. saya. Oke, Santika mau formulasi es krim apa? Es krim nabati, Bu. Oke, es krim nabati. Bagaimana kamu memformulasinya? Apa yang kamu gunakan? Santan. Ini apa Oke, sih? santan. Santan, margarin, Oke. CMC, CMC kategori yang mana? stabilizer, Bu. Oke, lalu Sama gula. gula, kategori pemanisnya, ya. Iya. Oke, emulsifiernya pakai apa? Emulsifiernya pakai Ayo, ada contoh emulsifier, apa aja contoh emulsifier yang sudah kita pelajari minggu lalu? Kita punya telur, apa? Bu. Punya? Telur. Oke, telur. Oke, ya. Jadi itu bahan pembuatan es krim ya yang ingin dibuat sama Santika. Kalau Nelly mau buat es krim apa, Nelly? Es krim rasa alpukat, Bu.
Oke, bagaimana cara membuatnya? Formulasinya seperti apa? Silakan, Nelly. Itu formulasinya itu ada susu, terus ada alpukatnya, terus untuk pengentalnya itu tepung maizena, terus untuk emulsifiernya itu bisa ditambah telur, Bu. Terus ada gula, garam sedikit. Oke, ya. Itu adalah bagaimana kita memformulasikan suatu es krim berdasarkan bahan-bahan yang kita punya, ya, bahan-bahan pada pembuatan es krim. Oke. Nah, ada lagi yang mau cerita es krim formulasinya tadi? Kusmiati punya es krim bayangan sendiri atau es krim kesukaan sendiri? Kalau saya sukanya es krim yang rasa coklat-coklat aja, Bu. Oke, ya, jadi yang flavor coklat, ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita memformulasikan es krim supaya es krimnya mantap? Oke, jadi kalau kita memfabrikasi, ya, membuat manufacturing proses untuk pembuatan es krim, ya, yang penting itu adalah pengukuran bahan bakunya harus benar sebelum dicampur. Kalian sudah tahu tadi mau mencampur apa saja, ya. Ada yang mau pakai santan, ada yang mau pakai susu, seperti itu kan, ya. Emulsifier kita punya kuning telur misalnya. Yang penting mixernya itu harus benar. Ya, jadi harus kita identifikasikan bahan baku kita tadi itu apa saja kategorinya. Ya, supaya kita tahu hasil akhir produk kita ini seperti apa. Oke. Nah, jadi produknya, ya, supaya bagus, ya, jadi harus tahu bagaimana mengukurnya dengan baik supaya kualitasnya benar, ya, konsistensinya itu di setiap batch-nya, di setiap pengulangannya itu baik, ya. Nanti kalau kalian nggak benar, oh, aku mau buat es krim alpukat, nggak pakai timbang, asal campur-campur aja gitu, ya. Jadi. Tapi ketika kita ingin mengulang, ya, susah untuk mendapatkan es krim yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, makanya sebenarnya kembali lagi ke bahan baku tadi yang kita gunakan. Bahan baku yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik, ya. Semakin mahal bahan bakunya, hasil akhirnya juga tentu akan mahal seperti itu, ya. Jadi ada yang mahal, nah, makanya nanti kita di sini akan kita lihat bagaimana untuk mensubstitusikan tadi, ya, untuk menggantikan bahan-bahan yang bisa kita gantikan, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah dalam memformulasikan es krim. Semua bahan bakunya ada di situ, ya. Kita mencari substituennya, ya. Kita mencari penggantinya, ya. Nah, jadi secara umum biasanya itu untuk mengkomposisikan es krim itu, ya, ada lemak susu tadi kan, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang tidak mau menggunakan susu, berarti fat-nya bisa dari non-fat seperti itu, ya. Nah, kisaran 10-16%. Lalu ada MSNF, ya, milk solid non-fat, ya, padatan susu bukan lemak, ya. Apa padatan susu bukan lemak? Padatan susu bukan lemak. Apa? Kemarin minggu lalu sudah saya kasih contoh. Ada protein, ya, lalu ada gulanya. Lalu ada sukrosa, ya, sukrosa, ya, penggunaan gula, ya. Nah, 10-14%, lalu biasanya ditambahkan juga corn syrup, ya. Lalu ada stabilizer, penggunaan stabilizer ini bisa tanpa penggunaan stabilizer, atau hingga penggunaannya sebesar maksimal 0,4% dari total bahan keseluruhan. Lalu ada emulsifier hingga 0,25%. Oke, nah ini secara umumnya. Nah, jadi secara khususnya, ya, silahkan kita memformulasikannya. Makanya tadi ada yang bilang kesukaannya es krim coklat. Padahal setiap es krim coklat yang diproduksi oleh produsen yang berbeda pasti memiliki karakteristik es krim yang berbeda, ya. Kalau boleh sebut merek, ya, Arnella hari ini beli es krim coklat di Walls, ya. Next time ketemu toko yang nggak punya Walls, akhirnya beli yang Campina. Oke. Tentu es krim coklat, ya, yang berbeda
perusahaan ini memiliki formulasi yang berbeda. Nah, makanya penggunaan ingredientnya juga berbeda sehingga hasil akhir produknya tentu berbeda. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita punya ya komposisi bahan-bahan ya dari produk komersial ya. Dan ini formulasinya. Kalau non-fat ice cream ya biasanya milk fat-nya pasti rendah karena non-fat ya. Nah, lalu MSNF-nya ya milk solid non-fat-nya itu sekitar 12 sampai 14%, lalu sweetener-nya, lalu ada stabilizer and emulsifier-nya sehingga total solidnya ada sekitar seperti ini di samping. Lalu ada kategori low fat ice cream. Ada kategori light ice cream. Ada kategori reduced fat ice cream, ada yang economy ice cream, ya, ada yang standar ice cream, ada yang premium ice cream, ya. Lalu ada yang super premium. Oke, ya semakin tinggi milk fatnya, ya itu semakin premium, ya semakin premium ice cream yang dihasilkan. Oke, lalu kita punya frozen yogurt. Frozen yogurtnya mau yang non-fat, wah ada kategorinya. Lalu kita punya sorbet, ya. Nah biasanya ini adalah komposisi ya untuk produk-produk komersial. Sekian komposisinya. Nanti di akhir kita akan belajar bagaimana menghitung, ya, menghitung produk akhir yang kita inginkan. Ya, nanti ada contohnya. Nah, ini fungsi dan limitation dan batasan-batasan dari bahan-bahan yang kita gunakan pada pembuatan ice cream.